Assalamualaikum. Piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan membawakan kelanjutan dari kisah Lemari Antik. Dan jika kalian suka dengan channel hororku ini, silahkan like, komen, dan share ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Harus menyadari bahwa apa yang kita jalani ini alami sebagai akibat dari kebodohan yang pernah kita perbuat, dan suara gaduh orang bertengkar di luar membuat ucapan Pak Lurah menggantung. Tak sempat memungkasinya tanpa memperdulikan isak tangis Sukesi. Pak Lurah bergegas meninggalkan kandang. Ia tidak lupa melindungi diri dari pengaruh gaib benteng pertahanan yang dibuat Darso. Bergegas ia mendatangi sumber kegaduhan. Terlihat Darso dan teman-temannya bertengkar dengan seorang laki-laki yang kemudian dikenali Pak Lurah sebagai satu-satunya tukang kayu di desa mereka. "Ada apa, Darso?" tanya Pak Lurah. "Ini Pak, Supardi. Ia memaksa bertemu dengan perempuan sihir itu." "Astaga." Pak Lurah tercengang. "Perlu apa kau menemui perempuan itu? Sudah kubilang pada mereka," kata Supardi terengah-engah. Ia nampak sangat keletihan. Wajahnya kelihatan sakit. "Aku ini bujangan tua. Sebelum aku benar-benar lapuk, aku ingin bertemu jodoh. Sudah berapa orang gadis atau janda yang kukencani, tetapi tak seorang pun yang benar-benar cocok di hati. Lantas, bukankah tukang sihir itu dulunya seorang tabib masyhur yang ilmunya mandraguna, dan dulu ia seringkali menolong orang sakit atau orang-orang yang menemui kesulitan macam-macam. Jadi, sebelum ia kita bakar esok siang, sebelum kita bunuh sampai mati, sebelum ilmunya benar-benar musnah, biarkanlah aku meminta pertolongannya. Barangkali saja perempuan sihir itu masih mempunyai sisa-sisa kebaikan yang ia perempuan jahat itu masih mempunyai sisa-sisa kebaikan yang ia perempuan jahat. Ia terkutuk. Kau akan disumpahinya menjadi seekor anjing buduk," bentak Darso. "Biarkan dia, Darso," tugas Pak Lurah menengahi. "Kalau terjadi apa-apa, bukanlah aku. Bahkan kau juga dapat mengatasinya." Setelah menimbang-nimbang sejenak dan bangga ilmunya dianggap juga oleh Pak Lurah, Darso terpaksa menyetujuinya. Ia kemudian berjalan ke arah kandang kuda, diikuti Pak Lurah dan yang lain-lain. Tiba di depan kandang, Darso memandang orang-orang yang mengelilinginya dengan seringai malu-malu. Ia tanggalkan tali pengikat celananya, menurunkannya pelan-pelan. Di balik celana itu, ia tidak memakai apa-apa lagi. Seorang temannya menggerutu menertawakan. Darso memaki. Lantas dengan seenaknya ia pun kencing sembari memercikkan air seninya ke cairan hitam di dekat pintu kandang, kemudian meludah. "Nah, kau boleh masuk sekarang, Bung," katanya bersungut pada Supardi. "Barangkali supaya kau cepat ketemu jodoh, perempuan itu akan mengajukan syarat. Siapa tahu ia mengajakmu tidur, dan kalau kau mulai ditelanjanginya, Pardi, maka ingatlah." "Cabul," dengan dengus Pak Lurah pendek. Darso menalikan kembali celananya dengan wajah tak senang, lantas membentak ke arah Supardi. "Masuk," aku bilang. "Dan berdoa saja waktu keluar nanti
perabotanmu masih utuh, diiringi gelak tertahan orang-orang di belakangnya. Supardi menyelinap masuk ke dalam kandang. Darso beserta teman kelompoknya ribut menduga-duga. Syarat apa yang diminta tukang sihir sebagai imbalan keinginan Supardi, ucapnya mereka sangat jorok. Tapi Pak Lurah tak peduli. Kini ia tetap berdiri agak jauh dari mereka, menatap lurus ke arah kandang, sikapnya tenang dan wajar-wajar saja. Tak seorang pun yang tahu, ia tengah memusatkan pikiran dengan gendang telinga, berdenyut-denyut, berharap akan mendengar sesuatu. Namun, sampai Supardi keluar dari kandang dan Darso menyempurnakan tutup bentengnya yang sempat terbuka, Pak Lurah tak berhasil menguping pembicaraan Supardi dan Sukesi dengan kecewa. Ia mengawasi si pemuda yang melenggang dengan senyum dikulum tanpa menjawab serangan pertanyaan dari Darso dan teman-temannya. Mereka semua mendongkol setengah mati, menatap Supardi menyelinap hilang dalam kegelapan malam. Pak Lurah sendiri kemudian pulang ke rumahnya dengan benak dipenuhi berbagai pertanyaan. Setelah cukup jauh berjalan dan yakin tidak seorang pun mengikutinya, Supardi lantas jatuh bersimpuh di tanah sambil menjambaki rambutnya dan memukul-mukul tanah sekuat-kuatnya. Ia meratap Sukesih Malang, "Kekasihku sayang, masih juga kau memaafkan kealpaanku. Mestinya kau hukum aku, kau sumpahi, kau jadikan cacing hina pun aku rela. Dengan apa lagi aku harus menebus kesalahanku?" Ia terus memukul-mukul tanah dengan air mata bercucuran. Supardi, cepatlah, telinganya menangkap bisikan samar. Supardi kaget, memutar kepalanya mencari sumber suara. Tak ada siapa-siapa. Matanya tidak menangkap apapun kecuali kegelapan malam, sepekat tinta. Tunggu apa lagi, Pardi? Mereka akan membakarku, kau dengar? Kau ingin mereka melakukan itu padaku? Kau tega sayangku? Sukesi, bisik Supardi terperanjat. Ia kemudian menyeka air mata yang bergegas bangkit menembus kegelapan menuju rumah yang hanya ditempatinya sendirian. Setelah memastikan pintu terkunci rapat, Supardi mulai mengumpulkan bilah papan terbaik, halus tanpa cacat, keras dan kokoh. Semua perlengkapan pertukangan ia kumpulkan di dekatnya. Setelah menarik nafas panjang berulang-ulang untuk menenangkan pikiran, hati maupun debar jantungnya, ia terpekur dan berbisik pelan, "Aku siap, Esi." Di dalam kandang kuda, Sukesi meratap dengan pipi dibasahi cucuran air mata. "Ibu dan nenek, ampunilah aku yang tidak tahu malu ini. Aku terpaksa mengusik ketentraman kalian di alam sana. Terpaksa melanggar sumpah. Aku tak ingin, tetapi mereka memaksaku. Mereka telah merampas anakku, merampas turunan kalian, darah daging kalian, penerus nama kalian. Oleh karena itu, kumohon dengan segenap jiwa dan raga, bangkitlah dan menyatulah dengan sukmaku." Rumah Supardi mulai riuh dengan irama palu beradu dengan pahat kayu. Sambil bekerja, ia terus memikirkan Sukesi, membayangkan perempuan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, meresapi sosok Sukesi dari baju luar sampai ke hati nurani. Supardi beruntung dengan keluguan dan sedikit tipu daya, ia berhasil menemui Sukesi yang tengah ditawan Darso dan kawan-kawan. Di hadapan perempuan itu, ia meratap memohon ampun atas kelalaiannya. Mendengar bayinya hilang dicuri orang, Sukesi terdiam. Beberapa saat selanjutnya, embusan napasnya adalah erangan kepedihan, melolong pilu, meratapi ketidakberdayaan. Tubuhnya bergetar hebat, menahan liukan dari rasa tersiksa. Hawa panas memancar dari sekujur tubuhnya. Sorot mata yang semula teduh dan penuh
pengertian, berubah semerah saga, berapi-api, menyalakan kemarahan penuh dendam dan sakit hati. Tidak tahan dengan pancaran hawa panas yang seakan mampu melumpuhkan kulit tubuhnya. Supardi memekik dan menggelepar kesakitan. Iba melihat Supardi. Sukesi sadar ia harus bisa menahan diri. Tarikan nafasnya yang terengah-engah perlahan berubah tenang. Setelah semedi dalam beberapa hitungan, Sukesi berbicara pelan dan hati-hati pada Supardi. Ia menyuruh Supardi melakukan sesuatu untuknya. Sesuatu yang tidak saja akan memberinya kesempatan membalaskan dendam dan sakit hati, juga membuatnya akan tetap berada di dekat Supardi sampai akhir hayat mereka berdua tiba. Menjelang pagi, bilah papan itu telah mempunyai bentuk menyerupai daun pintu, namun dalam ukuran kecil, bukan pintu rumah, melainkan pintu sebuah lemari. Bukan pula pintu lemari biasa, ukiran yang halus menghiasi bidang permukaannya di bawah. Sinar lampu damar yang temaram menyembul ukiran sesosok perempuan. Matahari beranjak naik, sementara penduduk berbondong-bondong menyaksikan Sukesi digiring dan diikat pada sebuah balok kayu, lalu dipancangkan di tengah alun-alun. Si tukang kayu terus memoles dan menghaluskan ukirannya. Sosok perempuan dalam ukiran pintu lemari semakin mendekati wujud Sukesi. Di alun-alun desa, berikat-ikat kayu bakar ditumpuk mengelilingi balok kayu, kian lama kian membukit, hampir-hampir mencapai ujung kuku Sukesi yang terikat tinggi di atasnya. Jauh di sudut desa, di bawah jemari si tukang kayu, wujud Sukesi semakin nyata pula. Keahlian tangan yang sang pengukir mampu membuat sepasang bola mata Sukesi bersinar-sinar cemerlang, membentuk lekuk bibir yang tersenyum ramah mengundang. Itulah gambaran Sukesi dalam jiwa si tukang kayu, sosok kekasih tercinta yang penuh kasih sayang. Menjelang tengah hari, orang-orang mulai ramai membicarakan Pak Lurah yang beralasan sakit hingga tidak bisa datang menyaksikan upacara pembakaran si perempuan sihir. Tetapi ketidakhadiran Pak Lurah dengan segera mereka lupakan. Begitu Darso muncul membawa obor besar yang apinya menyala-nyala. Ia berjalan paling depan dikawal oleh Tongo dengan penuh kewaspadaan. Di belakangnya beberapa orang berjalan mengiringi dengan obor-obor yang lebih kecil. Orang sedesa tumpah ke alun-alun kecuali Pak Lurah yang duduk bersemedi di ranjang kamar tidurnya. Dan Supardi juga. Tukang kayu itu keluar dari rumahnya begitu matahari naik semakin tinggi, menggantung di langit biru jernih. Ia tegakkan pintu lemari itu di tanah dengan ukiran Sukesi menghadap alun-alun. Alun-alun itu tidak tampak dari halaman rumah Supardi karena terhalang rumah-rumah penduduk serta pepohonan yang tumbuh rapat di sana-sini. Namun, dengan bantuan kekuatan batin Sukesi yang disalurkan ke tubuh Supardi saat mereka berbicara di kandang kuda tadi malam, indera keenam Supardi dapat menangkap keadaan di alun-alun. Setelah yakin posisinya tepat, Supardi meluruskan tegak pintu lemari di depannya dengan jemari mencengkeram kuat pada kedua sisi pintu berukir itu. Perlahan, Supardi mulai merasakan getaran pada pegangan tangannya. Pintu lemari itu seakan-akan ditarik oleh tangan-tangan goib, dibetot ke arah alun-alun. Di belakangnya, Supardi bertahan dengan sekuat tenaga. Meski hawa panas matahari mulai terasa mengitari sekeliling rumah, namun daun pintu di depannya justru sebaliknya. Daun pintu itu terasa dingin, membeku. Otot-otot tubuh Supardi menyembul kencang. Buku-buku jarinya memutih.
Tubuh Supardi mulai kuyup oleh peluh yang seakan menyembur dari pori-pori kulitnya. Tarikan tangan-tangan goib pada pintu semakin keras. Supardi terus bertahan. Bibirnya terus komat kamit membisikkan nama kekasihnya dengan segenap rasa cinta dan kasih sayang. Sukesi, Sukesi, Sukesi. Sukesi mengabaikan nyala api yang mulai berkobar di bawahnya. Matanya terpejam rapat, telinganya ditulikan agar tidak mendengar suara tampak sorak manusia di sekelilingnya. Berusaha konsentrasi untuk menangkap panggilan sayup-sayup dari arah rumah. Supardi, ia bisa merasakan ketulusan kasih sayang pemuda itu. Perasaan yang membuatnya terharu, sekaligus didera rasa sedih tak terperi. Kenyataan bahwa perasaan kasih sayang yang begitu tulus tidak akan pernah ia miliki, perlahan membangkitkan kembali benih-benih kemarahan dan dendam yang menuntut pembalasan. Lalu mendadak ketika matahari tepat mencapai ubun-ubun, Sukesi membuka matanya. Lidah api mulai menjilati kakinya. Ditatapnya gerombolan manusia di bawahnya. Dengan mata terpentang lebar, bersinar buas dan jalang. Bibirnya menyeringai, lalu dari mulutnya keluar suara lirih namun melengking menusuk telinga. Kalian gerombolan binatang-binatang terkutuk. Kalian telah mencuri bayiku. Demi raja dan ratu, setan jahanam, dalam kegelapan yang terkutuk, kalian akan menerima pembalasanku. Sukesi kemudian memperdengarkan lolongan panjang yang meremangkan bulu roma. Kobaran api di bawahnya bertemperasaan meliuk-liuk bagai tertiup badai. Matahari yang tadi bersinar garang seakan ikut tersentak, lantas menyembunyikan diri di balik awan hitam pekat yang entah dari mana datangnya. Pekat berarak-arakan di langit, melingkupi alun-alun desa di bawahnya dengan kesuraman yang menakutkan. Semua yang hadir terkesiap ngeri. Di kamar tidurnya, Pak Lurah merintih. Di halaman rumahnya, Supardi mengerang menahan siksaan sakit yang menyerang ototnya dan nyaris memutuskan urat-urat tubuhnya. Bersamaan dengan lenyapnya lolongan seram di alun-alun, daun pintu lemari di depan Supardi bergetar hebat, seakan didorong dan ditekan dengan kekuatan penuh dari atas. Bagian bawah daun pintu itu melesak beberapa inci ke tanah. Supardi merasakan angin dingin menusuk sumsum, menampari telapak tangannya dengan pukulan tajam. Tamparan demi tamparan itu begitu keras, menimbulkan bunyi berdetas. Begitu dinginnya sampai jari Supardi membeku dan membiru. Suatu dorongan gaib kemudian melemparkan tubuh Supardi ke tanah, sedangkan pintu lemari itu tetap tegak di tempatnya. Semula dengan bagian bawahnya melesak lebih dalam ke tanah. Supardi tidak mau mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Bergegas, bangkit dan menjambar pintu itu. Mempertahankannya, ia berteriak panik, memohon agar kekuatan goib yang telah menyerangnya entah dan membiarkannya menjaga Sukesi. Jangan kalian ganggu Sukesiku. Supardi kini meratap disertai isak tangis. Beberapa saat kemudian Supardi menyadari bahwa suasana di sekitarnya sudah kembali seperti biasa. Isak tangisnya mereda. Ia merasakan sengatan panas matahari, mendengar bunyi kambing mengembik, melihat seekor ayam jantan mengejar ayam betinanya, dan seekor anjing yang tadinya bersembunyi di kolong rumah menyembulkan kepala. Dengan mata curiga, indera keenam Supardi membisikkan,
Walaupun segala sesuatu telah kembali pada kehidupan yang biasa, pintu lemari dalam pegangannya seolah bukan lagi miliknya. Bimbang, ia bergerak ke depan, memutar sampai ia tegak berhadap-hadapan dengan bagian depan pintu lemari. Alangkah terkejutnya Supardi, wajahnya berubah pucat pasi. Pada permukaan daun pintu, ukiran mata cemerlang Sukesi telah berubah warna menjadi hitam kemerahan. Pancaran kasih di matanya berubah menjadi sinar kedengkian makhluk setan. Begitu pula senyum manis pada lekuk bibirnya telah berganti seringai kejam, seringai yang menebarkan benih-benih dendam kesumat iblis jahanam. Di alun-alun orang-orang berlarian panik. Api unggun masih berkobar-kobar, pekat sudah menepi. Berganti langit yang kembali membiru jernih, matahari kembali menyengat tanpa belas kasihan. Tonggak kematian masih tetap terpancang di tengah api unggun, tetapi Sukesi tak lagi terikat pada balok kayu itu. Tali-tali pengikatnya tampak masih melingkar, kemudian meluncur jatuh ke dalam kobaran api. Namun si perempuan sihir sudah lenyap, tak berbekas. Cuaca siang sangat menyenangkan. Cuaca siang itu sangat tidak menyenangkan. Matahari bersinar garang, panas menggigit, dan sepertinya angin begitu malas berhembus. Seorang pejalan kaki di trotoar seenaknya menyepak keranjang bekas yang menghalangi jalan. Keranjang itu terbang, menghantam tiang listrik, mental kembali ke tengah jalan, dan menghantam roda depan sebuah sepeda motor yang sedang melaju kencang. Keranjang bekas terlindas, namun tak urung pengendara sepeda motor kaget setengah mati. Rem tangan dicengkeram mendadak, motornya berhenti, tersendat-sendat. Si pengendara membentak si pejalan kaki. Bangsat, nggak ujung, nggak pangkal, marah-marah, ngajak berkelahi. Si pejalan kaki membalas, tak kalah sengit. Oh, jadi kau belum kenal siapa Edi Nago ya? Si pengendara turun dari motornya. Kuinjak kau biar gepeng. Keduanya sama-sama menyingsingkan lengan baju. Sambil saling mendekat mereka memasang wajah beringas. Otot lengan si pejalan kaki mengembung kekar. Otot lengan si pengendara biasa-biasa saja. Tapi lengan itu dirajah dengan tato bergambar naga yang menyeringai buas. Orang-orang di sekitar mereka berkerumun, ingin tahu apa yang terjadi. Juga seorang polisi lalu lintas yang sedang bertugas jaga di perempatan. Hei, apa-apaan itu? Teriak si polisi yang bergegas datang untuk melerai derap sepatu dinasnya yang khas, mengalihkan perhatian si lengan bertato naga dan si pejalan kaki. Melihat polisi yang benar-benar datang menghampiri, rupanya nyalinya ciut juga. Ia langsung memutar langkah meloncat naik ke sepeda motor dengan tangkas, lantas tancap gas kabur. Pengecut, jangan lari kau. Lawannya si pejalan kaki berteriak mengejar. Malang, ia tidak melihat siapa yang datang dari arah berlawanan. Tak ayal lagi, ia bertubrukan dengan si polisi. Terdengar suara berdebuk ketika keduanya jatuh ke jalan aspal. Orang-orang yang menyaksikan di pinggir jalan sontak tertawa terbahak-bahak. Buat mereka adegan itu tak lebih dari lawakan. Tapi tidak dengan si polisi yang marah lantas menyekeram ke arah kerah baju orang yang menubruknya. Ayo ikut ke kantor, dengkusnya garang. Barulah si penubruk sadar. Dari seketika menjadi pucat pasih. Jangan nangkap saya, Pak. Dia yang mestinya Bapak tangkap. Si Edi Nago. Gara-gara dia. Aku. Siapa? Si polisi terkesiap. Edi Nago.
Tak salah lagi, saya lihat tato di lengannya. Sungguh, Pak. Wah, polisi lalu lintas itu jengah. Ia celingukkan mencari cara untuk mengejar orang yang seharusnya ia tangkap. Ketika melihat ada 2 sepeda motor menganggur di dekatnya, ia lantas mendekat. Vespa yang terparkir dilewatinya, lalu menuding sepeda motor Yamaha. "Siapa punya ini?" serunya tak sabar pada orang yang menunggu aksi selanjutnya. Dari tengah kerumunan tanpa sebuah tangan mengacung, "Saya, Pak, ojek butut, tapi kalau soal ngebut, kau itu dang, pinjami aku kunci ojekmu, cepat." Setelah petugas negara itu tancap gas dan hilang di balik tikungan, kerumunan orang-orang mulai bubar satu persatu. 2 orang pria yang tengah membeli rokok di warung yang berada tak jauh dari lokasi kejadian berjalan ke arah Vespa. Tenang, tenang keduanya menaiki kendaraan yang tadi dipandang sebelah mata oleh polisi yang berbaju batik mengemudi yang duduk di boncengan belakang berbaju safari. "Sayang bukan punyaku yang dipinjamin polisi mbak tadi," ujar si baju batik. Vespanya ia pacu meninggalkan alun-alun, memasuki jalan menuruni arah ke Labuan. "Kok sayang? Mestinya kan untung," timpal si baju safari. "Kalau motorku yang dipakai dan Edi Nago tertangkap, motorku bakal punya sejarah." "Memangnya siapa sih Edi Nago?" "Masa kok nggak tahu, Met? Aku kan orang baru di Padegelang ini, Harlas." "Oh iya, aku lupa. Baiklah, kujelaskan. Kalau Edi Nago tahu saat ia sakumu penuh uang, pasti si jalan kaki yang menyepak keranjang tadi tidak akan dia pedulikan." "Maksudmu Edi Nago itu menodong?" "Ya, penodong. Ya penjambret, ya perampok. Kalau kepepet dia bisa jadi pembunuh. Konon punya ilmu siluman sehingga sering lolos dari kejaran polisi." "Wah, makanya ku temani kau belanja, biar uangmu aman, sekalian aku dapat komisi. Urusan begini biasanya 20%. Kok murah?" Dan mereka tertawa mengakak. Setelah tawa mereka reda, Harlas yang mengenakan kemeja batik bertanya sungguh-sungguh, "Omong-omong soal harga murah, Ismet mengapa harus membeli perabotan bekas? Nanti di toko mebel itu kau tinggal bilang bahwa kau ini dari kantor Depdibut. Mereka akan senang hati mempersilakan kau memilih yang paling baru, yang paling baik dengan harga miring pula. Apalagi kalau mereka tahu kalau kau ini seorang kepala seksi. Memangnya kalau kepala seksi kenapa rupanya? Kau akan dianggap menak orang terhormat, orang terhormat. Begitulah kebiasaan orang di sini. Dan sebagai menak, kau pantas mendapat harga di bawah pasaran. Tunai boleh, mengangsur juga tak apa, dan kau bisa bayar kapan kau mau, tanpa batas waktu. Masa iya? Kalau tak percaya, potong kuping kubung. Aku asli orang sini, bukan menyombongkan, tapi begitulah tradisi turun-temurun di daerah ini. Apalagi kalau si empunya barang, orangnya sudah haji. Jangankan soal waktu pembayaran, jumlah uang angsuran per bulan pun tidak diwajibkan harus segini atau segitu. Bulan ini kau angsur 100.000 rupiah, bulan depan 15.000 pun tak bakal usil dia. Duit untuk mengangsur masih ada bulan berikutnya dendanya. Tanpa denda, bahkan biar namanya kredit tidak ada beban bunga. Kalau tak bayar-bayar, kau jadi bernafsu, Ismet. Rupanya ada minat menipu ya." Harlas tertawa, lalu melanjutkan penjelasannya. "Si pemilik barang tak takut, tentu saja tidak takut," dengus Ismet. "Mereka bisa menyita barang kembali, kalau perlu dengan bantuan polisi." "Tidak juga, barang yang kau ambil tetap milikmu.
Tetapi hutangmu andai tak sanggup melunasi, kau akan sanggup, sudah aku bilang. Kalau tidak sanggup, mereka percaya kau tetap sanggup membayarnya. Tidak sekarang pasti nanti. Nanti itu tidak ada batas waktunya, ada bungkapan. Kelak bila kita semua sudah mati, Tuhan akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Di sanalah kita pasti akan bertemu lagi. Di sana yang punya hutang harus melunasi hutangnya. Yang punya piutang berhak menagih piutangnya. Bukan main, Ismet berseru takjub. Inilah Pandeglang, kawan. Kuucapkan selamat datang. Harlas tersenyum. Apakah aku lupa menyampaikan ucapan itu ketika batang hidungmu nongol di kota ini sebulan yang lalu? Memang kau lupa, tukar Ismet juga tersenyum. Tetapi bicara soal utang piutang, kau belum kenal Faridah, menyebut nama itu. Pandangan Ismet sempat menerawang sebentar. Dia sangat anti berutang. Biar sudah terjepit tak punya duit, ia selalu menemukan lubang untuk meloloskan diri. Misalnya dengan memasukkan ke dalam periuk sekaligus beras, kangkung, dan kepala ikan asin, tambah sebutir cabai, seisi bawang dan sejumput garam. Jadilah masakannya istimewa itu, cepat, praktis, dan tentu irit. Harlas tercengang sejenak, kemudian tertawa. Kalau tak ada lagi yang bisa dihemat, celutuknya menggoda. Ya puasa, tawa Harlas kian bergelak. Memang kau tahan, kadang-kadang kalau sudah tak tahan, yang ngutang di luar diam-diam. Kalau istrimu tahu, gawatnya. Ia akan pakai celana dalam 7 lapis. Astaga, hahaha. Harlas tidak dapat menahan tawanya terpingkal-pingkal. Tetapi biar berkata berlapis-lapis, kau kan laki-laki, masih bisa kau copot dengan paksa. Boleh coba, tetapi kusarankan lebih baik cari selamat saja. Masa iya, dia punya bon coklat karate. Kalau kau ingin tahu, oh, payah kalau begitu. Tidak begitu payah sebenarnya, bagaimana pula itu, Matt? Soalnya Ida cemburuannya. Nggak ketulungan, aku tinggal mengancam kalau kau tak kasih Ida, aku akan pergi banyak lubang lain yang masih menganggur. Nah, bila sudah begitu, dia pasti menyerah, pasrah. Mulanya dia bersikap dingin memang seperti batang pisang. Tapi kalau sudah digoyang, yang kau bicarakan itu istrimu, Ismet. Horlas memperingatkan. Wah, aku kelepasan. Jangan kau laporkan ke Farida ya. Baiklah kalau begitu. Hari ini aku kebagian 25% untuk mengamankan uangmu, 20% untuk tutup mulut, 5%. Sialan, mereka masih terus bercanda sampai Vespa dibelokkan. Harlas memasuki halaman sebuah toko mebel menjelang persimpangan Cibiuk, Kelurahan Mata. Perabotan rumah tangga berbagai jenis terpajang rapi, baik di halaman maupun di ruang depan toko, baik yang terbuat dari bahan kayu, besi maupun keramik. Melihat sepintas Ismet membatin bahwa selera orang Pandeglang tak begitu jauh ketinggalan dengan selera orang Bandung yang selalu keranjingan model terbaru. Harlas mengumamkan sesuatu pada seseorang perempuan muda yang segera bangkit dari duduknya. Melihat ada calon pembeli muncul, perempuan itu segera menghilang di balik pintu. Ke ruang dalam tak lama ia kembali dengan seorang laki-laki setengah umur, bertubuh sedang dan berkopiah bludru. Wajahnya yang jernih tampak riang ketika mengenali tamunya. Assalamualaikum Pak Haji, sapa Harlas takjim. Waalaikumsalam. Aduh, nak guru, kemana saja kok lama menghilang? Sudah lupa ya sama orang tua cerewet ini, sambut Pak Haji sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman.
Maklum Pak Haji, usai penerimaan siswa baru, saya harus ikut penataran Pancasila di Cibodas. Habis itu ada perubahan kurikulum, lalu aku beberapa orang tamu dari pusat yang harus diantar meninjau. Dan sibuk, benar-benar sibuk. Tulus Pak Haji sambil menepuk bulu Harlas. Bapak harap kau sekeluarga sehat-sehat saja. Terima kasih Pak Haji. Oh iya, perkenalkan ini Ismet Effendi. Dulu teman satu kelas waktu SMA di Bandung. Nasib menghendaki kami bertemu lagi. Namun biar namanya aku seorang kepala sekolah, kalau mau menemui beliau ini harus lebih dulu mengisi buku tamu dan harus duduk menunggu perkenan beliau untuk bertemu. Ismet dongkol tidak kepalang. Ingin ia tonjok mulut kawannya agar berhenti berkicau secara berlebihan. Tetapi sambutan tuan rumah yang begitu ramah tamah tak dapat dikembalikan. Mereka dijadikan masak ke ruang dalam. Mereka diajak masuk ke ruang dalam, disuguhi minuman dingin dan panganan ringan. Baru mereka itu masuk ke tujuan. Semula Ismet dan Harlas datang ke toko, tetap riang dan tetap ramah seperti pada keluarga sendiri. Pemilik toko bergegas mengajak Ismet untuk memilih perabotan di ruang depan. Untung Harlas keburu menengahi. Sahabatnya, maaf Pak Haji, agaknya beliau ini penggemar barang antik. Hampir Ismet memaki Harlas. Kalau pemilik toko tidak lebih dulu angkat suara dengan nada menyesal. Tetapi nak, kami tidak menjual barang antik, terlalu banyak risiko. Lagi pula, maksud Pak Kepala Sekolah, begini Pak Haji, sela Ismet sambil mendelik pada temannya. Kami sedang mencari perabotan bekas sambil menerangkan ia pergunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya atau saat lolos dari pengamatan tuan rumah. Kaki Ismet yang bersepatu memijak kaki Harlas yang cuma bersandal jepit. Nak guru, pemilik toko terkejut melihat perubahan raut wajah Harlas. Kau sakit agaknya. Cepat Ismet menarik mundur sepatunya. Harlas menjawab terengah-engah. Bukan sakit Pak Haji, geli begitu ada seekor tikus busuk menggerogoti sandalku. Pemilik toko jadi kalang kabut meneriaki pembantunya yang segera berlarian mencari kemana tikus itu lari. Tentu saja usaha mereka sia-sia belaka. Kepanikan itu dimanfaatkan Harlas dan Ismet untuk saling bertengkar berbisik-bisik. Akhirnya mereka menahan tawa saat tuan rumah menemani mereka kembali dengan jihad. Tak akan jauh tikus itu lari. Ia mengomel, kucingku, si macan lagi dibujuk supaya ikut mencari si macan. Si macan rupanya kekenyangan, malah tidur, bermalas-malas di luar sana. Oh Ismet, ayo serta saya tunjukkan tempatnya. Pak Haji panggil saya dengan sebutan yang sama. Kalau Bapak memanggil Harlas, Ismet memprotes, tak enak. Oh, anak juga guru, bukan saya kepala seksi. Ya, kepala seksi. Ya, pemilik toko geleng-geleng kepala. Kok tak enak menyebutnya. Ia mengomentari sendiri, tak dapat kalau kesebut nanti saja. Begitu lebih baik. Terima kasih Pak Haji. Syukurlah sampai di mana pembicaraan kita tadi. Oh ya, perabotan bekas tempatnya di belakang. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak kisahku sampai saat ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, serta bagikan. Dan tekan lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya ketika aku mengupload video kelanjutan kali ini, kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.